Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Untuk bab selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemarin kalian sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara ya. Terus kalian juga telah mengerjakan tugas aktivitas 1.2 tentang pengertian dasar negara. Ada manfaat dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, akibat tidak memiliki dasar negara, dan juga latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelumnya kalian bisa membuka halaman 8. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih visi misi SMP Negeri 1 Perembun, karena sebelum kita masuk ke pandangan hidup ya, kita juga harus mengetahui apa sih visi misi SMP Negeri 1 Perembun, yaitu sekolah kalian. Nah, visi misi itu juga termasuk tujuan atau cita-cita bagi sebuah instansi. Nah, sekolah ini kan termasuk instansi dalam bidang pendidikan. Nah, setiap instansi itu mempunyai cita-cita dan tujuan. Nah, kalau visi dari SMP 1 Perembun itu apa sih? Nah, mulia dalam akhlak, unggul dalam prestasi. Terus ada juga misinya. Misinya itu ada 6 ya. Untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, terus berwatak jujur, tanggung jawab, terus ada melaksanakan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan bimbingan, terus meningkatkan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan seterusnya. Itu termasuk cita-cita ya, cita-cita yang ingin diwujudkan instansi SMP Negeri 1 Perembun. Oke, kita masuk ke kerangka pola pikirnya ya. Jadi seperti ini, kita masuk ke dasar negara. Kemarin dasar negara itu di dalamnya adalah cita-cita, acuan, dan tujuan. Nah, kemudian itu juga termasuk ideologi. Kalian coba buka halaman 9. Di situ ideologi berasal kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi ini ya, ideologi di sini itu mempelajari tentang ide, terus cita-cita, terus pendapat atau gagasan. Kan dari kata sebenarnya ide ya kan. Ide di sini itu lebih ke setiap diri orang itu pasti punya cita-cita. Terus kalau dia terjun dalam organisasi atau instansi, pasti instansi itu juga punya cita-cita. Kita masuk ke yang lebih besar lagi, itu negara. Nah, negara itu juga punya cita-cita dan tujuan. Yang maksudnya di sini, kalau Indonesia itu sendiri ideologinya adalah Pancasila. Jadi kalian sudah mempelajari ini ya. Nah, sampai sini sudah kalian pelajari. Nah, jadi dasar negara terus kemudian diisi dengan cita-cita, acuan, dan tujuan. Isinya sudah jelas 5 sila itu ya. Terus kemudian dinamakan dengan Pancasila. Oke, terus setelah sudah menjadi acuan dan ideologi juga, cita-cita, itu kita masuk ke dijadikan way of life. Way of life itu pandangan hidup sama ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu way of life, pandangan hidup. Nah, manfaat dari pandangan hidup itu sendiri adalah yang pertama itu mampu menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terus bangsa tidak mudah terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan pribadi, kelompok, masyarakat, berbangsa, bernegara, dan di dunia internasional. Jadi permasalahan-permasalahan itu muncul ya, tidak hanya cuman dalam skala pribadi, kelompok, masyarakat ya, tapi ini juga sekarang masalah itu yang kita hadapi itu juga berbangsa dan bernegara, belum lagi tantangan internasional.
Terus sampai sini sudah paham ya. Jadi setelah sudah menjadi dasar negara, ya, dasar negara itu di dalamnya ada cita-cita, acuan dan tujuan. Terus kemudian dinamakan dengan Pancasila ya. Terus kemudian setelah itu agar nilai-nilai atau cita-cita itu bisa tercapai ya harus dijadikan pandangan hidup, harus ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di sini ini ya catatan pentingnya. Ini catatan pentingnya ini. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life, pedoman hidup yang digunakan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berbangsa, bernegara oleh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pandangan hidup. Nah, setiap pribadi manusia juga memiliki pandangan hidup agar hidupnya tidak hampa. Nah, kita juga harus tahu kita tuh sebenarnya tujuannya apa. Kalau sudah tahu tujuannya apa, pasti tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga instansi. Nah, ini kan skalanya pribadi ya. Ini skalanya pribadi kalau ini. Kalau skalanya instansi atau kelompok organisasi itu juga harus punya visi misi itu tadi yang Ibu jelaskan atau jabarkan tentang visi misi SMP Negeri 1 Perembun ya. Terus kemudian ini masuk ke yang lebih besar lagi yaitu negara. Setiap negara yang berdiri dengan kukuh dan kuat maka harus memiliki pandangan hidup. Ini skala negara. Terus kemudian jadikan nilai-nilai yang baik sebagai pandangan hidup. Tentu dalam setiap agama, dalam suku budaya agar semuanya terayomi, kita itu harus mempunyai kesepakatan. Nah, kesepakatan ini itu adalah tentang nilai-nilai yang akan kita gunakan sebagai dasar, cita-cita dan juga pandangan hidup. Nah, oleh founding fathers kita ya pada saat sidang BPUPKI, nah itu kan anggota BPUPKI itu adalah founding fathers-nya kita. Itu telah menentukan atau menyepakati nilai-nilai yang kita junjung tinggi bersama-sama. Nah, nilai-nilai itu apa saja? Nah, ini di note. Ibu sudah notekan. Kesepakatan tentang nilai-nilai yang baik oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan pandangan hidup adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kemudian nilai-nilai ini dijabarkan dalam sila-sila Pancasila. Kalau nilai itu masih umum. Nah, setelah menjadi sila-sila itu lebih jelas. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya, kita harus menjadi manusia yang punya Tuhan, manusia yang percaya akan Tuhan, manusia yang mempunyai hubungan baik terhadap Tuhan. Terus kemudian nilai kemanusiaan, kita harus baik terhadap manusia dan seterusnya ya. Terus ini kesepakatan nilai-nilai yang baik untuk dijadikan pandangan hidup benar. Nah, setelah sudah sepakat semuanya, akhirnya ya itulah yang dijadikan pandangan hidup. Jadi begini, Pancasila itu bukanlah milik suku ini, hanya milik agama ini, tidak. Itu adalah kesepakatan yang benar-benar paling tinggi ya, istilahnya paling tinggi yang kemudian itu mengayomi seluruh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah way of life, sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menyelesaikan masalah, baik itu pribadi, baik itu secara kelompok, organisasi, terus bahkan visi misi sekolah atau instansi di dalam Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bahkan itu tadi ya kita sudah membacanya, misi dari sekolah SMP Negeri 1 Perembun itu adalah istilahnya itu menjadikan siswanya itu bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan, bahwa tidak hanya menjadi insan yang cerdas tapi juga menjadi insan yang bertakwa. Jadi keseluruhannya ini nanti
bahwa nilai-nilai yang sudah disepakati ini ya, ini itu akan masuk ke dalam setiap lapis masyarakat, mau itu organisasi, mau itu pribadi ataupun bernegara. Bahkan saat kita berada dalam dunia internasional, kita juga harus tetap mengunggulkan nilai-nilai yang sudah disepakati ini. Oke. Arti penting Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita, tujuan, dan acuan bagi bangsa Indonesia. Kedua, sebagai ideologi negara, sebagai dasar penyelenggaraan negara, terus sumber dari segala sumber hukum, menginspirasi semua visi misi, baik itu aturan-aturan, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Terus kemudian sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Oke, refleksi diri ya, kita akan mempelajari salah satu wejangannya Insinyur Soekarno ya. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Jadi begini, mungkin Ibu akan tambahkan kalau di sini ya, ada rasa malu, takut, dan malas. Nah, ini biasanya orang tuh malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, malu melakukan hal-hal yang baik, takut melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu jaminannya pasti dia tidak akan bertemu dengan kemajuan selangkah pun. Jadi kalau kalian ingin maju selangkah demi selangkah, lakukan kebaikan-kebaikan apapun itu, ya. Membaca buku, ya itu satu langkah kebaikan. Nah, nggak usah malas, nggak usah malu, tidak usah takut. Terus kemudian malulah kalau kita melakukan korupsi. Nah, itu malu yang baik karena melakukan hal yang buruk. Nah, kalau di sini tuh kan melakukan suatu kebaikan. Jadi, kalau kamu sudah melakukan suatu kebaikan, jangan merasa malu ataupun takut. Kalau sekarang ini adalah malas ya. Kebanyakan anak-anak sekarang ini adalah malas untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, kebaikan itu kalian sudah tahu sendiri, wong kalian sudah memahami mana yang baik, mana yang buruk. Kalian bukan anak SD lagi yang harus dikatakan ini yang baik, ini yang buruk. Tidak, kalian sudah besar, kalian sudah anak SMP, kalian pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh iya, kalau main game itu baik kalau kalian sudah selesai melakukan hal-hal yang wajib. Yang wajib itu apa? Menuntut ilmu, ya kan? Beribadah, ya, istirahat, makan, itu sesuatu yang wajib. Kalau untuk main game itu sendiri adalah refreshing ya, itu bisa dikatakan refreshing. Nah, nanti kalau kalian sudah lelah belajar atau sudah merasa bosan belajar, ya kalian boleh main game, tapi dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak satu hari itu main game terus atau menghabiskan kuota satu hari itu untuk main game. Terus kalau untuk kuota online belajarnya, ya. Jadi di sini maju selangkah demi selangkah, tapi jangan pernah malas, malu, dan takut melakukan suatu kebaikan. Oke, itu saja pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.